Para nabi dan para rasul dari Adam alaihissalam hingga Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus para sahabatnya, itu nggak ada yang berselisih di dalam memahami Allah, di dalam meyakini dan memahami Allah. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Ntar kita jelasin di sini. Nah, jatuhnya setelah para sahabat tabiin terus kesininya yang kita sebut dengan zaman para ulama, para imam, ya, para ahlul malhab, ahlul fikih dan seterusnya. Sini timbulnya perselisihan. Mana buktinya? Ya buktinya banyak sekali dan mudah dijumpai. Ya, memahami Allah dengan metode 20 sifat wajib tidak sama dengan metode memahami dan meyakini Allah dengan tri tauhid. Itu buktinya. Yang sampai sekarang bahkan tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah damai, tidak akan pernah sama. Nah, itu buktinya, saudara. Itu fakta. Dan itu udah berlangsung berabad-abad. Sejak zaman para ulama kesini gitu aja. Dan sampai sekarang. Ya, yang satu memahami Allah dengan metode akidah dengan sifat 20. Dengan 20 sifat wajib. Kemudian sebelahnya lagi dengan tri tauhid. Nah, itu faktanya. Nah, itu berselisih terus sampai kapanpun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, saudara pemirsa, salam jumpa kembali, salam mengikuti kajian berpikir ini, channel yang mengajak Anda untuk senantiasa aktif berpikir, karena itulah satu-satunya yang terhormat dalam kedudukan manusia. Adanya adalah fikir atau akal dan fikir. Jadi kalau pikiran merupakan pelita hati, benar. Ya, karena pancaran sinar atau nur yang dapat menerangi hati itu adalah zikir atau azikrun atau pikiran. Baik saudara, hati yang kusam adalah hati orang yang tidak pernah berpikir. Baik saudara, inilah materi yang akan saya uraikan dan sudah saya berikan pula judulnya. Mengapa umat berselisih tentang Allah, ya. Terutama umat Islam nih saudara. Ya, itu senantiasa berselisih tentang memahami Allah. Jadi tidak sama, kalau berselisih itu tidak sama antara umat yang satu dengan umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain,
antara kelompok umat Islam yang satu dengan kelompok umat Islam yang lain. Ya, padahal Allahnya juga sama, meyakini tentang adanya Allah juga sama, nabi-nabinya juga sama. Ya lihat aja di rukun iman lah, ya, itu di situ sama. Namun mengapa berbeda di dalam memahaminya? Nah, inilah yang akan menjadi pokok bahasan. Ya, konsentrasikan pikiran Anda. Dan ini ayatnya sudah saya pampangkan di sini. Jadi saya jawab dulu secara simpel. Mengapa umat memahami Allah senantiasa terjadi perselisihan, perbedaan pendapat? Ya, jawabannya simpel, saudara. Jawabannya simpel. Siapa sih yang paling memahami Allah? Ya tentu Allah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulnya. Para nabi dan para rasul dari Adam alaihissalam hingga Rasulullah Nabi Muhammad SAW plus para sahabatnya, itu nggak ada yang berselisih di dalam memahami Allah, di dalam meyakini dan memahami Allah. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Ntar kita jelasin di sini. Nah, jatuhnya setelah para sahabat tabi'in terus kesininya yang kita sebut dengan zaman para ulama, para imam, ya, para ahlul malhab, ahlul fikih dan seterusnya, sini timbulnya perselisihan. Mana buktinya? Ya buktinya banyak sekali dan mudah dijumpai. Ya, memahami Allah dengan metode 20 sifat wajib tidak sama dengan metode memahami dan meyakini Allah dengan tritauhid. Itu buktinya. Yang sampai sekarang bahkan tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah damai, tidak akan pernah sama. Nah, itu buktinya, saudara. Itu fakta. Dan itu udah berlangsung berabad-abad. Sejak zaman para ulama ke sini gitu aja. Dan sampai sekarang. Ya, yang satu memahami Allah dengan metode akidah dengan sifat 20. Dengan 20 sifat wajib. Kemudian sebelahnya lagi dengan tritauhid. Nah, itu faktanya. Nah, itu berselisih terus sampai kapanpun. Nah, itu yang namanya memahami Allah dengan caranya, dengan konsepnya produk ulama, gitu saudara. Padahal yang paling tahu, yang paling paham, yang paling mengerti tentang Allah itu ya Allah sendiri dan Rasul. Gitu. Nah, kenapa kita jadi berselisih? Ya itu jawabannya. Karena bukan Allah yang menjelaskan, ya pasti. Nah, sekarang bagaimana kita memahami Allah? Ya Allah sendiri yang akan memahamkan kepada kita. Begitu. Ya. Nah, yang kedua, karena Allah secara zat dijadikan objek kajian. Nah, itu kesalahannya. Kekeliruannya gitu ya. Ya paling enak saya ngomong keliru aja dah, jangan salah. Ya, salah bener nih nantinya jadi kesananya berkembangnya jadi hak batil gitu. Keliru gitu aja lah. Jadi kelirunya salah masuk. Ya, kemarin sudah saya uraikan panjang lebar tentang bagaimana ya memahami Allah. Nah, ini saya akan tingkatkan lagi. Ya, ini efek dari cara memahami yang keliru tadi. Ya. Baik, di sini Allah berfirman ayat Toha 20:14. Innani ana Allah. La ilaha illa ana
tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada ilah kecuali Allah. Kecuali Allah. Ilah ana. Ini kan deklarenya Allah. Fa'budni, ya, beribadahlah, ya, engkau kepadaku. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Li dzikri, untuk mengingatku. Ini ayat jelas sekali, ya, secara bahasa jelas sekali. Cuman maknanya harus kita tingkatkan. Pemahamannya harus kita eksplor, harus kita perluas. Dan tidak boleh lepas dari kalimat itu sendiri. Kemudian naik ke 12-nya, masih surat At-Toha. Ini sesungguhnya aku, anak, Robbuka. Sesungguhnya aku adalah Robmu. Lalu dalam surat 59, cari ini hampir terakhir nih kalau salah. Ya, surat 59, huwal malikul qudusus salam. Al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahu amma yusyrikun. Begitu kelanjutannya. Jadi dianya siapa? Ya Allah. Malikul Kudus. Nah, jadi kalau mau memahami Allah, lewatnya mana? Ya lewatnya firman-firmannya yang ada di Al-Quran. Ya, yang ada di Al-Quran. Al-Hadis mengiyakan. Begitu. Ya, karena yang paling tahu adalah Allah. Makanya kalimatnya jangan ainama. Ainama Allah. Itu yang saya bilang, pintu masuk yang keliru. Jadi mesti kita pahami, kita jalani lewat pintu yang disediakan oleh Allah. Apa? Ma huwa Allah. Siapakah Allah itu? Ya. Sebelum Anda bertanya siapakah Allah itu, sudah disiapkan jawabannya. Aku adalah ilah. Aku adalah Rob. Aku adalah Malik. Kan gitu. Nah, ini jawaban. Ini jawab. Allah adalah Rob, Allah adalah ilah, Allah adalah Malik. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, para nabi dan para rasul, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad Rasulullah plus sahabatnya, ini yang diyakini, bahwa Allah itu Rob, bahwa Allah itu Malik, bahwa Allah itu ilah. Begitu. Ya. Nah, makanya Allah langsung memerintahkan fa'budni. Beribadahlah kamu. Sembahlah kamu. Dan dirikan sholat. Tegakkan sholat. Ya. Nih. Jadi saudara, ini juga masalah sholawat.
lidzikri, untuk mengingatku. Berarti medan area dari sholawat itu harus Anda pahami. Zikir adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Medan areanya adalah sholawat. Kan begitu, saudara. Nah, sholawat memiliki dua pengertian. Ya, bersolawat secara ma'rifah, bersolawat secara syariah, ya, secara syariat gitu. Gitu kalau mau. Begitu, saudara. Nah, mengapa jadi lain dipahaminya, jadi lain dipraktekinnya? Gitu, saudara. Jadi orang Islam pada umumnya, karena ada ayat, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslim. Lalu dipraktekkan ayat itu. Sayangnya mempraktekkan ayat itu hanya mengucap shollu 'alan nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shollu ala nabi, bersalawat kepada nabi. Itu kan baru copy paste kalimat, belum perilaku, belum tindak tanduk, belum sampai kepada amal, baru amalan. Nah, ini lagi nih istilah amalan. Amalan itu baru ngucap. Karena amalan itu telah menjadi, ya, telah menjadi bahasa Indonesia atau telah membudaya dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi coba lihat KBBI, ya, nanti lihat aja KBBI-nya apakah benar itu sudah menjadi sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia istilah amalan, karena sering diucapkan amalan, ya. Amalan sudah dalam pengertian budaya Indonesia. Pokoknya nih amalin ayat ini, amalin hadis ini. Kalau ingin kaya amalin ayat ini, ya amalin itu amalan, itu ucapan. Belum bentuk amal kerja. Ya, benar, akdun bil qalbi, sesuatu yang diyakini, wa amalun bil akdun bil qalbi, ya. Wa akrorun bil lisani wa amalun bil arkani. Jadi kan urutannya begitu. Ada sesuatu yang diyakini, maka sesuatu yang diyakini itu kita tentunya akan berucap. Kita tentunya akan mengikrarkan. Kita tentunya akan mensuarakan agar orang tahu bahwa saya meyakini sesuatu. Nah, sesuatu yang telah diyakini dan diucapkan lalu dikerjakan. Itu namanya arkan, rukun. Jadi manusia nggak bisa lepas dari tiga hal itu. Ya, kalau keyakinan doang, ya, nggak diikrarkan, siapa yang tahu, kan nggak ada. Ya hanya sendirinya saja. Gitu kan? Nah, kemudian setelah diucapkan, kan orang cenderung ingin melaksanakan. Nah, jadi puncak daripada keyakinan itu adalah amal, adalah perbuatan. Nah, kalau cuman baru perbuatan aja belum apa-apa. Gak menghasilkan apa-apa dari amalan-amalan itu. Karena baru diucapkan saja. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Nah, begitu saudara. Jadi bukan sampai pada titik pengucapan. Nah, sekarang pahami apa itu sholawat atau sholat.
kita Indonesiakan supaya ngerti maksudnya. Jadi sholawat itu adalah berhubungan. Atau hubungan. Atau berkomunikasi. Nah, ini bahasa Indonesianya. Dari sini saudara harus memahaminya supaya ngerti. Karena sholat atau sholawat itu kan bahasa Quran, bahasa Arab. Lah bahasa Indonesianya ini berkomunikasi atau berhubungan. Kan gitu. Nah, karena nggak pernah orang menyerangkan masalah sholawat itu, kiai-kiai jarang sekali menjelaskan. Ya, pokoknya bersolawat aja. Padahal arti dan bahkan maknanya itu adalah berhubungan atau berkomunikasi. Nah, kalau ayatnya mengatakan ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, Allah dan malaikat berkomunikasi, berhubungan dengan nabi. Lewatnya apa? Wahyu. Itu disebut ma'rifah. Jadi para nabi dan para rasul bermakrifah dengan Allah. Melalui apa? Wahyu. Jadi Allah dan malaikat. Karena wahyu itu bisa langsung Allah wahyukan, bisa melalui malaikat. Itulah namanya berhubungan atau berkomunikasi. Itu namanya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Bentuknya apa? Menurunkan wahyu. Apa yang Allah komunikasikan kepada Nabi, Nabi ngerti. Nabi paham. Makanya Nabi terus melaksanakan perintah fa'budni. Karena ngerti. Nah, kalau Allah menyampaikan sesuatu melalui wahyunya ini, ya, kemudian Nabi yang diturunkan wahyu ngerti apa yang dikehendaki Allah, apa yang diperintahkan Allah, itu namanya komunikasi yang komunikatif. Komunikatif itu dua arah. Kalau komunikasi bisa jadi hanya searah. Hanya searah saja. Enggak balik sini enggak. Tapi kalau komunikatif dua arah. Allah menyampaikan, yang disampaikan ngerti. Jadi saling. Itu namanya komunikatif. Itu untuk para nabi dan para rasul. Kalau yang bukan nabi, manusia biasa seperti kita ini, komunikasinya Allah kepada manusia pada umumnya melalui apa? Melalui kitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran. Katakanlah Al-Quran. Ini media komunikasinya Allah kepada orang biasa. Ini wahyu komunikasi Allah dengan para nabi. Dengan para nabi. Jadi Allah
senantiasa berkomunikasi dengan hambanya. Begitu. Paham saudara? Nah, secara simbolik syar'iyah, lakukanlah dengan sholat. Secara kaifiat. Jadi kaifiat, ya, sholat secara kaifiat, ya, yang disebut dengan ibadah mahdiyah, itulah yang kita lakukan secara simbolik dengan gerakan dan ucapan siri, dari mulai takbiratul ihram hingga salam. Itu berkomunikasi juga namanya, ya, secara isyarah. Komunikasi secara paham, sama-sama paham melalui wahyu kalau Nabi, kalau kita melalui kitabnya Quran. Jadi orang yang sudah mampu dan bisa berkomunikasi secara komunikatif, apa yang disampaikan pesan Allah melalui Al-Quran, melalui kalamnya, kita ngerti, kalian ngerti, kita semua ngerti apa yang dimaksudkan oleh Allah. Itu namanya komunikatif. Gitu saudara. Kalau Allah menyampaikan A melalui kalamnya, melalui wahyunya, melalui kalamnya, melalui Al-Quran, Allah menyampaikan A, lalu kamu nangkepnya B, itu tidak komunikatif namanya. Bahkan disebut salah mengerti. Mengertinya salah. Maka banyak orang yang belajar Quran, memahami Quran itu salah mengerti. Iya, dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Tapi apa yang Allah pesankan, apa yang Allah pahamkan, kalian memahaminya beda. Akibatnya apa? Selisih. Selisih tentang Allah. Apalagi yang menjelaskan tentang Allah bukan Rasul, bukan Allah. Ya tapi kan ulama pewaris Nabi. Iya. Jika menyampaikannya sama sebagaimana Nabi menyampaikan kepada sahabat, sebagaimana Allah menyampaikan kepada para nabi. Ya. Karena apa yang disampaikan oleh Allah itu konstan. Allah tidak pernah berubah. Dan oleh karena itu memahami Allah itu, ya, tidak boleh berubah dari sejak diturunkan kepada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu nggak boleh berubah pemahaman itu, harus sama konstan. Nah, sedangkan manusia, ya, jika menjelaskan tentang Allah itu pasti ada berubahnya. Mana buktinya? Yaitu selisih. Jadi memahami Allah itu dari sejak Allah memahamkan kepada Nabi Adam sampai nanti yaumil kiamat nggak boleh ada perubahan. Sekarang kita buktikan bahwa apa yang diyakini oleh Nabi Adam alaihissalam itu ya, itu sama sampai dengan Nabi Muhammad Rasulullah, itu sama yang dipahami. Ya. Kesini lagi. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku Allah. Kalam ini yang pertama kali menerima, katakan kalau manusia pertama adalah Adam alaihissalam.
kalimat ini pertama kali didengar oleh Nabi Adam. Pasti. Anda nggak bisa bantah bahwa sebelum Adam itu lahir, sebelum Adam itu ada, sebelum manusia ini ada, bahkan sebelum alam semesta ini ada, kalam Allah sudah ada. Kalimat ini sudah ada sebelum ada manusia. Begitu manusia tercipta, terwujud, maka kalimat ini yang pertama kali diluncurkan oleh Allah. Dalam rangka apa? Wa 'allama Adamal asma. Oke. Paham ini? Bukan ngajari nama-nama benda, nggak ada di situ. Kula syai'in nggak ada, yang adanya kullaha. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Allah mengajarkan, memahamkan nama-nama seluruhnya. Nama siapa? Masa nama binatang? Masa nama benda? Ya nama siapa? Hu lagi. Nggak ada di situ kata-kata syai'un, nggak ada. Kalau syai'un mengacunya kepada benda, tapi kalau ini kullaha, haknya kembali kepada Allah. Asma apa? Asmaul husna. Nama-nama Allah. Jadi yang pertama kali Allah kenalkan kepada Adam alaihissalam adalah namanya. Namanya siapa? Namanya Allah. Gitu. Jadi Allah memperkenalkan pertama kali kepada manusia itu. Lalu memperkenalkan pula, ini ana Rabbuk, wahai Adam, aku adalah Robmu. Nggak cukup sampai di situ, aku juga adalah Malikmu. Maka Adam terima itu. Maka jawab Adam itu, na'am sodakta ya Allah, anta Robbi, anta Maliki, anta Ilahi. Itu nggak bisa tidak, pasti Adam seperti itu akidahnya. Ya, Allah adalah Rabb, Allah adalah Malik, Allah adalah Ilahinnas. Pasti begini. Langsung ke Nabi Muhammad juga sama. Iqra bismi rabbik. Ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, turunlah surat Al-Alaq. Ya Muhammad, iqra, iqra, iqra. Bismi rabbik. Jadi pertama kali yang didengar dan diterima, yang dipahami oleh Rasulullah Muhammad adalah Rabb. Paham saudara? Itu jadi sah. Jadi makrifat ini pemahaman yang tinggi. Tinggi dan mendasar. Kalau ke bawah sangat mengakar. Namanya akidah, makanya al-akidah ya ma'rifah. Akidah itu adalah pemahaman yang tinggi tentang apa? Tentang Allah, maknanya ma'rifatullah. Dia bisa bercakap-cakap dengan Allah. Istilahnya begitu. Lalu lidzikri, maka dia akan senantiasa ingat. Ingat akan apa? Ingat akan segala pesannya. Karena dia terkomunikasikan dengan Allah. Itulah yang namanya taqarrub, dekat.
dekat dengan Allah. Jangan ngebayangin zatnya, saudara. Karena tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi kalau mau mendekatkan kepada Allah itu lewat ajarannya. Lewat apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan dari hambanya, hambanya ngerti, itu namanya dekat. Jadi ini senantiasa zikir itu namanya. Ingat itu namanya. Ingat terhadap pesannya, ingat terhadap perintahnya, ingat terhadap larangannya. Ya, jangan zatnya, saudara. Nah, ini yang keliru saya bilang. Jadi akhirnya ngebayangin Allah secara fisik. Walaupun mustahil dan tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa. Karena Allah tidak menurunkan ilmunya untuk mendekatkan diri, bertakorub, ya. Secara apa? Orang bilang secara batin, secara rohani. Kemarin ruh dan batin sudah saya terangkan. Ini bayangin dalam otaknya itu adalah benda. Jadinya makhluk, jadinya zat. Nah, itu larangan. Nah, itulah akhirnya orang banyak Allah. Hu. Sampai sepaneng otaknya. Nggak nyadar akhirnya. Apa itu dekat dengan Allah seperti itu? Pahamilah. Ya. Pahami secara rasional. Karena yang tidak rasional itu bukan ilmu. Ilmu itu rasional. Pahami nih. Kalau yang tidak rasional atau irasional bukan ilmu. Ilmu nggak bisa diikuti. Yang irasional nggak bisa diikuti. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal, ikutannya amal. Ilmu itu mana? Arenanya, sarananya Al-Quran. Al-Quran itu sumber ilmunya Allah. Maka kalau ditanya, man imamuka Al-Quran imamah, kan begitu jawaban. Ya, nggak jawab imam-imam yang lain. Al-Quran imamah, karena Al-Quran sumber ilmu. Maka al-ilmu imamul amal. Lah kalau yang tadi Allah itu kan baru ngucap. Zikir dalam pengertian ucapan. Belum merealisasikan ucapannya. Ya kalau belum merealisasikan ucapannya kan belum ibadah namanya. Ibadah yang sempurna itu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Jangan cari metode yang salah, jangan cari jalan yang salah, jangan cari torikoh yang salah. Jadi ngarang-ngarang namanya akhirnya. Allah sudah berikan torikoh nih namanya. Ya, ini namanya torikoh. Ini namanya subulus salam, jalan menuju keselamatan. Ini Allah yang ajarkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tuh begini akidahnya. Rabbunallah semastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ya. Jadi orang yang berharap ditolong oleh malaikat, ya, tapi tidak menjadikan Allah sebagai Rabb, mana bisa? Jadi Allah menurunkan para malaikatnya untuk melindungi dan membimbing itu manakala dirinya menjadikan Rabb, dirinya menjadikan Allah sebagai Rabb-nya,
sebagaimana Nabi Adam, sebagaimana Nabi Muhammad. Inilah akidahnya Nabi Muhammad, Nabi Adam, seluruh para nabi sampai Nabi Muhammad. Ini sampai yaumil kiamah nggak akan berubah akidah yang kayak begini. Tapi kalau narasi orang, pendapat orang, pemahaman orang kan berubah. Mana buktinya itu? Yang dulunya ada akidah sifat 20, maka berikutnya muncul lagi sifat asma wa sifat, tauhid. Dan itu berkelahi terus. Nah kalau ini Anda mau berkelahi dengan siapa? Lalu semua manusia seperti ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Ya, dan ini tertuang dalam surat Al-Fatihah dan An-Nas. Nah itulah yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Dan gak akan berubah sampai kapanpun. Konstan namanya akidah kayak begitu. Ya kalau sekolah tinggi-tinggi sampai mendapatkan gelar LC, akidahnya nggak seperti ini. Gimana? Jadi ya itulah, sekolah di sini itu ujungnya akidahnya kalau nggak akidah sifat 20 ya akidah asma wa sifat tadi. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Silakan ini kalau saudara sanggup bantah ini silakan. Ya, kalau akidahnya sudah begini, nah inilah torikoh namanya. Jangan cari torikoh yang tidak difahami oleh manusia. Ya, awang-awang jadi nggak bisa dijalani nih sih. Kalau pengen tahu apa itu torikoh, ya lewatnya Quran lagi. Walaqad auhayna ila Musa, gitu kan? An asri bi ibadi fadrib. Tuh, kata-kata ada fadrib lahum torikon fil barri torikon. Nah, ketemu kan kata-kata itu? Torikon fil barri, ya, yabasan. Torikon fil barri wal torikon fil barri yabasan. Apa itu yabasan? Jalan yang kering. Jalan kering. Ya. Nabi Musa ketika terdesak oleh pasukan Firaun, di depannya itu ada laut. Maka diperintahkan oleh Allah melalui wahyunya, fadrib lahum, pukullah laut itu untuk mereka. Ya, artinya orang-orang yang besertanya. Maka seketika itu jadilah lautan itu jalan yang kering karena lautnya terbelah. Ya, jalan yang kering. Jalan yang kering, jalan yang bisa ditapaki. Tapi kalau berjalan di atas laut kan nggak mungkin. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Musa agar dia bisa berjalan. Jadi bukan menunjukkan bahwa jalan yang bisa ditapaki itu adalah jalan yang real, yang konkret, yang fisikal. Paham saudara? Kalau jalan itu nggak real, nggak konkret, nggak bisa ditapaki, gimana mengikutinya? Katakan umpamanya laut dibiarkan aja begitu, tenggelam semua. Ini gambaran cerdasnya mesti paham bahwa torik itu adalah jalan yang konkret, bukan jalan yang awang-awang yang nggak bisa diikuti. Ya. Jadi jalan yang bisa ditapaki itu apa? Maka sudah dijelaskan bahwa mulkiyah adalah sarana tempat. Ya.
Bumi dengan segala isinya itu adalah sirat, jalan di mana untuk bisa melaksanakan perintah Allah di dalam rububiyahnya bersama-sama dengan sistem sosialnya di buminya. Itu konkret, saudara. Bisa ditapaki. Nah, kalau thariqah yang dipahami oleh orang-orang tasawuf itu kan awang-awang. Makanya susah diikutin. Jangan cari jalan sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, untuk mendekatkan diri objeknya bukan zat. Karena zat itu bukan objek manusia, bukan objek kita. Allah secara zat bukan objek kita. Tapi kalau Allah secara ajaran, Allah secara syariat, Allah secara asma, itu bisa kita pahami, bisa kita kaji secara rasional. Nah, ini buktinya. Kan rasional. Jadi kalau orang sudah menjadikan Rob, sudah menjadikan Allah sebagai Robnya, menjadikan Allah sebagai maliknya, menjadikan Allah sebagai ilahnya, lalu dia praktekin apa yang Allah perintahkan, itu namanya dia dekat dengan Allah. Jangan cari jalan lain. Ya, sebab nantinya kalau jalan yang dicari, jalan lain yang dicari akan menjadi kebalikannya. Ini adalah thariqul jannah. Ya, ini adalah thariqul jannah. Kebalikannya apa? Thariqul jahim. Thariqul jahim. Karena apa? Karena Robnya ghairillah. Yang pasti kalau Robnya adalah ghairillah, maka ilahnya juga bukan Allah. Maka kalau ini disebut jalan, ini disebut jalan, ini disebut jalan, konsepnya juga benar. Ya. Jadi kalau ada kalimat begini, sirat itu jalan. Ya, sirat itu jalan. Siratal mustaqim itu jalan. Kemudian ada thariq juga jalan. Terjemahannya kan jalan. Kemudian apa? Sabil. Sabil juga jalan. Jalan, jalan, jalan. Kalau Anda nggak pandai menempatkan kalimat itu pada tempatnya, selesai dah memahaminya, rusak. Jadi kemari penerapannya. Jadi siratal mustaqim adalah sarana konsep adanya di Rabbun. Letakkan di sini. Ihdinas siratal mustaqim wa an i'buduni hadza siratim mustaqim hadzal Qur'an. Tuh. Gitu kan? Kemudian kalau ketemu thariqon yabasan di sini adanya adalah sarana tempat, jalan yang bisa ditapaki, jalan yang bisa digunakan untuk melaksanakan, mengamalkan perintah Allah. Ya, itu namanya sirat. Namanya sarana, bukan sirat. Sirat sarana konsep, thariq sarana tempat. Nah, kemudian satu lagi, sabil, sabilillah, jalan Allah, yaitu sarana sosial. Jadi jihad fi sabilillah itu enggak sendirian, harus dengan jamaah. Maka disebut sarana sosial. Sabil adalah sarana sosial, sirat adalah sarana konsep, malik, thariq adalah sarana tempat. Nah, itu sama-sama jalan, sama ro'a melihat, basor melihat.
Ya, nador melihat. Tapi kalau nggak bisa menempatkan kalimat itu pada kalimatnya secara benar, ya nyasar tafsirnya. Baik saudara, jadi itu ya, itu yang mesti Anda jadikan pemikiran, jadikan pertimbangan, ya, jadikan perimbangan, perimbangan dengan pemahaman-pemahaman yang sudah ada. Dan ini saya memahami berdasarkan Al-Quran pure. Ya. Maka silakan bandingkan dengan pendapat para ulama. Karena saya punya keyakinan seyakin-yakinnya yang namanya akidah itu konstan. Nggak boleh berubah-ubah. Kalau pemahaman manusia bisa berubah. Kalau Allah memahamkan, sudah dipatok dari awal manusia itu ada, sampai nanti yaumil kiamah, harus itu akidahnya. Gak boleh akidah-akidah dengan cara yang lain. Karena apa? Nantinya akan terjadi dampak. Nah, dampak apa? Ya dampak kekeliruan itu ya keburukan nantinya. Ya, yang tadinya mestinya menjadi thoriqul jannah menjadi thoriqul jahim. Yang menjadi tadinya sirotol mustaqim menjadi sirotol maghdub. Yang tadinya menjadi sabilillah menjadi sabili togut. Jadi selalu berlawan. Jadi kalau mau membandingkan itu benar dan salah itu dua-duanya diperlihatkan. Ini yang benar, ya ini yang salah. Jadi ada pembandingnya. Ngomongin benar nggak ada pembandingnya. Itu kayak ijazah palsu itu, ya nggak ada pembandingnya, ya susah. Ngomongin yang salah terus ya nanti gimana orang mau benar? Ngomongin yang benar terus ya bagaimana orang bisa mengontrol saya ini udah benar apa belum? Jadi harus dua, hak dan batil harus ditampilkan, benar dan salah harus ditampilkan, gitu. Nah ini dia makanya saya bilang. Ya jadi kembali lagi kesimpulannya ini adalah subulus salam. Ya jalan menuju keselamatan atau jalan yang bisa dititik untuk bisa selamat. Begitu. Nah, makanya di situ sallu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, bersolawatlah kamu kepada nabimu. Gitu. Lah, nabinya jawab, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bersolawatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolawat. Kan enak. Kan aja baru di situ. Ya, salimu wa taslima. Wasalimu taslima. Kan tuntas jadinya. Enak. Ya, ya kalau cuma ngomong doang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kagak diikuti sunnahnya. Cuman diomongin doang, cuman dikutip ayat, cuman dikutip hadis, ya hadisnya cuma satu-satunya itu yang diamalkan, ya belum nyunah namanya. Begitu saudara. Nah inilah kontrol dan koreksi terhadap pemahaman dan terhadap keyakinan kita yang selama ini ya seperti itulah yang kita dapatkan. Ya, maka ini informasi baru untuk kita semua. Silahkan renungkan, silahkan pikirkan, silahkan sadari. Ya. Karena memang tidak semudah membalik tangan yang namanya mengganti akidah. Keyakinan itu sifatnya ngunci. Kalau akidahnya sudah seperti itu, ya itulah yang jadi keyakinannya. Meskipun otaknya, pikirannya memahami. Oh iya, nggak bisa dibantah misalnya gitu. Tapi kan keyakinan saya sudah begini. Ya. Jadi bisa jadi akal pikirannya sudah menerima, tapi hatinya belum. Mungkin butuh proses. Sedangkan kemarin sudah saya sampaikan. Ya,
Jadi tinggalkan orang-orang yang salah menyebutkan namanya, ya. Ya. Tinggalkan orang-orang yang salah mengkonstruksikan akidah. Ya. Dari 99 nama jadi 20 nama, dari rububiyah, mulkiyah, uluhiyah menjadi rububiyah, asma wa sifat, kemudian uluhiyah atau rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Begitu saudara. Ya, di sini aja dulu, sampai di sini insya Allah nanti akan kita jelaskan lagi. Ya, materi-materi berikut yang menggugah Anda untuk senantiasa berpikir. Sekali lagi, berpikir, jangan menjadi muqallid. Boleh yang dijadikan muqallid itu yang sudah qati'. Ya, apa itu yang sudah qati'? Perintah Allah dalam kaitan ibadah syariah mahdiyah. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu sudah qati'. Apalagi banyak yang sudah qati', yang jangan sekali-kali dirubah-rubah atau dipermasalahkan. Dan itu bukan arena diskusi. Ya, tapi karena memang kajiannya nggak lebih dari sholat yang 5 waktu, ibadah mahdiyah yang diulik-ulik, akhirnya ribut terus sendiri. Ya persoalan sholat aja kan diulik-ulik. Ya, dari abad keberapa tuh yang namanya sholat itu diulik-ulik. Boleh udah qati', mestinya jangan diulik-ulik lagi. Sholat taraweh diulik-ulik, apalagi itu sholat subuh kunut diulik-ulik. Ya, ini bid'ah, ini tidak bid'ah, ini sunnah. Itu dia. Ya. Senangnya ngulik-ulik yang sudah qati'. Yang udah qati' mah gak usah diulik-ulik, saudara. Yang mesti diulik adalah yang membutuhkan pemikiran, yang membutuhkan pencerahan. Ya, ini logika enggak nih? Karena logika itu harus menerima. Ya, ternyata tidak logika. Kalau tidak logika, kita pelajari bagaimana, begitu kan? Nah, itu saja saudara yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.